Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang penuh dengan berkah ini demi menunaikan ibadah sholat isya, ibadah sholat tarawih, dan ditutup nanti dengan sholat witir. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak bahagia dengan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu persiapan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan adalah persiapan ruhiyah, yang mana dalam persiapan ruhiyah ini kita menghadirkan hati kita untuk selalu bergembira, untuk selalu senang ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Betapa meruginya bagi orang-orang yang ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi hatinya masih merasa gundah, masih merasa tidak senang. Kenapa? Karena ia tidak bisa menghadirkan iman di dalam hatinya. Begitu pula kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW patut berbangga, walaupun bila kita bandingkan umur umat Nabi terdahulu, bila dibandingkan dengan umur umatnya Nabi Muhammad, sangat jauh berbeda. Akan tetapi salah satu di antaranya kenapa umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan kekhususan, yaitu salah satunya dengan diberjumpakan dengan bulan suci Ramadan, sehingga ketika dia mendapatkan bulan Ramadan, ia akan mendapatkan pahala yang begitu luar biasa banyaknya. Sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia, pada malam hari ini kita akan membahas tentang nilai pendidikan yang berada di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu 'alaikum siyamahu, yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Yang artinya,
telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang terhalang dari kebaikan malam itu, sungguh ia benar-benar terhalang dari kebaikan yang besar. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW mengabarkan keagungan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, yaitu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya setan, maka pertanyaan yang sangat penting bagi kita adalah, apa hikmah besar yang seharusnya lahir dari ibadah puasa di bulan yang agung ini? Di antara buah terpenting dari puasa itu adalah tentang nilai pendidikan. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar kita menahan makan, bukan hanya sekedar kita menahan dahaga, bukan hanya sekedar menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, akan tetapi di dalamnya terdapat hikmah yang begitu luar biasa, khususnya tentang nilai pendidikan. Yang pertama, Ramadan mendidik iman melalui keikhlasan. Salah satu dampak terbesar dari ibadah puasa adalah tumbuhnya keikhlasan di dalam hati kita. Keikhlasan merupakan buah yang diraih seorang muslim dari puasanya. Hal ini karena puasa adalah ibadah yang bersifat tersembunyi, hanya antara seorang hamba dengan Rabb-Nya. Puasa mendidik seseorang mukmin untuk mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan seluruh amal hanya kepadanya semata, tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Semua amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumannya karena aku. Ikhlas adalah memurnikan niat ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan amal dari keinginan dipuji manusia, serta menyelaraskan antara lahir dan batin tanpa mencari pengakuan selain darinya. Praktek ikhlas dibicarakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Salah satunya disebutkan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang riya sering hadir dengan wajah yang halus dan terlihat biasa, akan tetapi dampaknya sangat luar biasa. Di antaranya yang berkaitan dengan zaman sekarang yaitu media sosial. Contoh kecil, mohon maaf sebelumnya, mungkin ketika kita ingin berangkat ke masjid yang pada awalnya niatnya adalah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, akan tetapi ternyata di tengah perjalanan kita menfoto, kita mengambil foto untuk ditaruh di status atau di story atau bahkan di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, maka tanpa terasa hati ini sudah dirasuki oleh rasa riya. Kenapa? Yang pada awalnya kita itu berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid, akan tetapi dengan
dengan kita mengupdate status, dengan kita menaruh foto kita di media sosial, tanpa terasa riya sudah berada di dalam hati kita. Kenapa? Karena kita menginginkan untuk dipuji orang lain. Maka dari itu sifat ini harus kita jauhi. Hadirkanlah sifat keikhlasan. Kenapa? Karena puasa salah satunya adalah bisa memberikan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang di dalam hatinya dihinggapi oleh sifat ikhlas tersebut. Inilah bentuk riya di zaman digital. Amal dilakukan, tetapi hati sibuk menunggu penilaian manusia. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah menegaskan betapa mengerikannya sifat riya ini. Bahkan ada 3 golongan manusia yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka. Siapa yang pertama? Yaitu orang yang alim, atau orang yang dikatakan sebagai alim. Dia niat untuk belajar, menuntut ilmu, tetapi ternyata ketika di akhirat, ketika dihisab dan ditanya, ternyata niatnya adalah untuk dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang qari, ahli Al-Quran. Maka pada akhirnya dia diseret ke dalam neraka. Yang kedua, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berperang sampai terbunuh. Ternyata ketika di dunia ia mengikuti perang, ia mengikuti jihad untuk dikatakan sebagai orang yang pemberani, maka dikatakanlah di dunia ia adalah seorang pemberani. Tetapi pada akhirnya di akhirat ia diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang gemar berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ternyata niatnya adalah untuk dikatakan sebagai orang yang dermawan. Pada akhirnya ia diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kami sampaikan, di antara syarat diterimanya suatu amal perbuatan adalah 2. Yang pertama yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nilai pendidikan dari puasa yang kedua adalah Ramadan menguatkan iman dengan kedekatan kepada Allah melalui doa. Terdapat keterkaitan yang sangat kuat antara puasa dan doa. Hal ini terlihat dari penempatan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini terletak di antara ayat-ayat tentang puasa. Kalau ayat tersebut yang kita baca tadi adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 186, maka di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Ini menegaskan bahwa ayat "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib" itu sangat berkaitan dengan puasa Ramadan. Maka orang yang berpuasa akan mempunyai waktu yang sangat mustajab, yang mana salah satunya dikatakan dalam sebuah hadis, "Lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Bagi orang yang berpuasa ketika berbuka terdapat doa yang tidak akan ditolak. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu tersebut adalah ketika menjelang berbuka. Berarti kaum muslimin, sebelum kita berbuka, sebelum kita iftar, maka sempatkan waktu yang singkat ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Di waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Insya Allah doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan.
Nilai pendidikan yang ketiga dari puasa adalah Ramadan melatih iman untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga mengandung penetapan sifat al-afwu atau maha pemaaf bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa agar sifat ini tampak pada hamba-hambanya yang berpuasa, bahwa dia memaafkan orang yang berbuat dosa dan melapangkan kesalahan orang yang khilaf. Oleh karena itu dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon ampunan dan maaf kepada Allah pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan dengan doa yang sangat terkenal, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Salah satu ulama besar yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-afwu mutadamminun li isqati haqqihi fi balihim wa musamahatihim bihi, wal maghfiratu mutadamminatun li wiqayatihim syarra dhunubihim wa iqbalihi 'alaihim wa ridahu 'anhum bi khilafil afi mujarrad fa innal 'afi qad ya'fu wa la yuqbil 'ala man 'afa 'anhu wa la yardu 'anhu. Afu mengandung makna menggugurkan haknya atas mereka dan memaafkan mereka, sedangkan maghfirah mengandung makna melindungi mereka dari akibat buruk dosa-dosa mereka. Allah mendekatkan perhatiannya kepada mereka, menerima mereka dan ridho kepada mereka. Berbeda dengan afu yang sekedar murni afu, karena orang yang memaafkan bisa saja memaafkan, akan tetapi tidak mendekat kepada orang yang dimaafkannya dan tidak ridho kepadanya. Maka afu adalah sekedar meninggalkan tuntutan, murni melepaskan, sedangkan maghfirah adalah kebaikan, karunia dan kemurahan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang buruk. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang celaka dan merugi, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, radima an rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang apabila dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sampai akhirnya, dan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya cukup sekian tutup singkat pada malam hari ini. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.